Baik teman-teman, kita akan masuk ke list yang ketiga, yang terakhir teman-teman semua ya. Jadi di list yang ketiga ini kita akan membahas mengenai alur ya, alurnya. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas adalah untuk kita stokis alurnya seperti apa sih? Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih. Ya, yang pertama adalah mulai dari 3 produk terlaris selama 3 bulan atau dilihat dari penjualan 3 bulan. Nah, kenapa kita lihat apakah stabil atau tidak ya? Apakah demand-nya cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Lalu banyak orang yang chat ya. Selanjutnya menggebu-gebu ya. Orang menggebu-gebu untuk produknya. Nah, ya. Jadi kita mulai dari 3 produk dulu aja. Misalkan kita ada jangan fashion deh ya. Misalkan ada elektronik, ada handphone, ada tablet, ada laptop ya, device ya, elektronik ya. Dimulai dari 3 itu. Kita lihat penjualannya yang paling bagus mana. Dari handphone ada Apple, dari tablet ada Xiaomi, dari laptop ada Asus ya. Nah, itulah yang kita akan restock istilahnya. Kita buat stok gitu ya. Karena apa? Penjualan stabil selama 3 bulan berarti bagus. Nah, demand-nya cukup tinggi. Kenapa? Karena dari sisi penjualannya nggak hanya di toko kita, di toko orang lain juga cukup tinggi. Kita lihat dari toko kita penjualannya rata-rata kan berapa tuh terlihat ya. Tapi ada juga yang memang kita nggak bisa jangkau karena memang produknya terbatas atau kita punya duit terbatas karena kita dropship ya, karena kita dropship ya. Kalau dropship kan kita bayar dulu baru masuk, tapi kalau kita punya stok kan orang pesan langsung kirim, ya, nggak perlu bayar dulu, tapi kita udah punya stok ya dan kita udah bayar produk tersebut. Nah, chat itu adalah chat yang paling banyak menanyakan produk tersebut, itu pasti ada analisanya dari teman-teman, pasti kan banyak yang masuk tuh chat. Nah, selanjutnya adalah orang ini menggebu-gebu dengan produknya ya, padahal ini saya pengen banget tapi nggak ada gitu ya, udah saya cari toko di lainnya. Itu kan kita rugi ya dari sisi traffic ya, dari sisi brand awareness dan pengalaman transaksi dari audiens atau customer ya. Jadi yang pertama adalah 3 produk terlaris. Selanjutnya teman-teman itu bisa juga dilihat dari bukan dilihat dari, tapi teman-teman mulai modal dari 500.000 sampai 1,5 juta ya. Kenapa harus modal kecil-kecil dulu ya? Kita melihat ya potensinya seperti apa ya. Potensi enggak hanya dari produk tapi dari toko ya. Ada dari toko kan ada jumlah pengunjung juga ya, kelihatan dari produk. Oke, modal, budget. Ini ya, potensinya seperti apa sih? Apakah kita bisa memutarkan uang itu dengan cepat atau tidak? Selanjutnya adalah dari modal tersebut ya, minim resiko. Walaupun tadi 3 bulan kita udah tahu penjualan bagus, tapi walau alam ya itu di luar kendali kita ya. Minim resiko. Dan selanjutnya adalah opsi modal bisa masuk ke aset ataupun manpower. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman semua. Ya, karena kalau misalkan dijelaskan di sini ya bisa sampai 1 jam teman-teman. Ya, jadi saya ambil intinya aja. Kenapa modal 500 sampai 1,5 juta dulu. Jadi kita lihat potensinya seperti apa dari produk toko ya. Berapa lama sih trennya, lalu modal budgetnya. Ditambah dengan minim resikonya, lalu ditambah dengan opsi modal, itu bisa kita subsidi ke beberapa yang memang kita butuhkan ya, untuk scale up lagi toko kita, untuk scale up lagi bisnis kita ya. Jadi itu teman-teman semua, kita akan masuk ke bab selanjutnya.